Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidinal ayyami was-suhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai penghulu hari dan bulan. Dia melipat gandakan di dalamnya kebaikan dan balasan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui pula apa yang hati sembunyikan. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah mengutusnya dengan membawa petunjuk dan cahaya keimanan. Semoga Allah berkenan melimpahkan salawat dan salam kepadanya, kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kebangkitan. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Nasiruddin Khalid, jajaran panitia Yaspa mengaji dan mengkaji, dan juga Bapak Ibu para pecinta Al-Quran yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, langsung saja saya bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua tilawah surah Al-An'am ayat 132 sampai 137, dan yang ketiga tadabbur surah Al-An'am ayat 132 sampai 137, dilanjuti dengan sesi tanya jawab dan update kegiatan Yaspa, diakhiri dengan doa dan penutup. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Soleh Gunawan. Surah Al-An'am ayat 132 sampai 137. Silakan Pak Soleh Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت
وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan ayat suci
Al-Quran telah dibacakan. Terima kasih Ustaz Soleh. Semoga ayat Al-Quran yang dibacakan akan membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya bagi yang membacanya. Selanjutnya, mari kita dengarkan tadabbur dari ayat-ayat tersebut yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Nasiruddin Khalid. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh unzila ilaihil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sada was sayyidat, athabakumullahu wa azakumullahu hayatakum. Para muhibbin Al-Quran yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta Al-Quran, wabil khusus yang memimpin acara di pagi hari ini, Bunda Nizma, dan yang membacakan ayat-ayat di surah Al-An'am ayat 132 sampai 137, Pak Haji Saleh Gunawan, serta segenap manajemen Tadabbur Quran yang saya hormati, Bunda Tati, Bunda Kinan, dan ketua-ketua kelompok pada halaqah khatmil Quran, Tadabbur Quran. Semoga kita semuanya dan Bapak Ibu yang hadir di pagi hari ini senantiasa mendapatkan curahan, cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendengarkan, menyimak, mentadabburi Al-Quran. Dan sesungguhnya kita ada harapan dari apa yang kita baca, dari Al-Quran, yang kita tilawahkan, yang kita tadaruskan. Karena sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kau baca itu telah menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat, penolong kita pada hari akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan, para muhibbin Al-Quran yang dimuliakan Allah. Hari ini kita agak sedikit berbeda ya. Subhanallah, mendengarkan tadi Ustaz Soleh membacakan ayat Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau teringatnya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau zaman dahulu itu ada Syekh Qari kita namanya Syekh Abdul Basit Al-Azhari, gitu, Syekh Al-Misri. Jadi kalau kita dengar itu dulu ada Qari dari Mesir namanya Abdul Basit tuh, nah gayanya kayak Ustaz Soleh tadi lah, gitu ya. Jadi cuma agak ini tadi Ustaz Soleh agak sedikit menggema, tapi kita dapat apa suasana agak berbeda dari yang lainnya, gitu ya. Biar variatif di kajian Yashfa, mengkaji ini, ada yang tartil, ada yang mujawad, macam-macam. Tapi semuanya insya Allah tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin mencari ridha Allah SWT, mencari keberkahan melalui Al-Quran yang kita simak, yang kita dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para muhibbin Al-Quran yang dimuliakan Allah, tadi yang dibacakan oleh Al-Ustaz Saleh adalah surah Al-An'am ayat 132 sampai dengan 137. Yang insya Allah ini dalam waktu singkat pagi hari ini, perkenankan kami berbagi kepada Bapak Ibu yang kami muliakan tentang apa yang menurut para ulama, penjelasan singkat tentang ayat ini. Ayat-ayat yang dibacakan ini sesungguhnya masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Ayat-ayat ini masih berbicara tentang dua golongan atau dua kelompok manusia, mukminin, musyrikin, kafirin, muslimin, dan seterusnya. Maka
Di ayat 132, Bapak-bapak yang memuliakan, kalau kita lihat walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing kelompok. Jadi walikullin itu kan mohon maaf sebentar. Walikullin itu isim nakiroh. Karena nakiroh maka banyak cakupan yang ditunjuk oleh kata-kata likullin nakiroh ini. Ada yang mengatakan walikullin itu pada masing-masing golongan. Golongan mukmin, golongan musyrikin. Tapi juga walikullin itu kembali kepada ayat sebelumnya tentang al-ins wal jin. Yaitu tentang ins manusia, wal jin adalah jin yang dalam konteks ini adalah jin yang ingkar kepada Allah, yaitu setan. Masing-masing baik manusia maupun setan, atau menggunakan tadi dengan pemahaman awal, masing-masing kelompok baik orang mukmin maupun orang kafir, mereka punya darajat. Punya darajat. Bapak Ibu memuliakan, kalau darajat itu tingkatan positif baik berkualitas, itu namanya darajat. Al-Quran tidak menyebut untuk tingkatan yang buruknya. Padahal di sini likulin itu ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam Al-Quran, kalau tingkatan yang buruk itu namanya bukan darajat. Kalau tingkatan yang baik itu darajat. Kalau tingkatan yang buruk itu namanya darokat. Bukankah kita konteks dalam surah, dalam ayat Al-Munafikun ya? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Dark. Ad-dark itu satu tingkatan. Nah, kalau banyak darokat namanya. Nah, darokat itu tingkatan-tingkatan keburukan. Ya. Dalam konteks misalnya ini di neraka, darokat. Kalau darajat itu konteks kebaikan. Nah, yang disebut walikullin darajat mimma amilu ini sesungguhnya menggugah kita bahwa setiap orang yang beriman maka sesungguhnya nanti akan mendapatkan tempat, derajat, tingkatan, kenikmatan yang di akhirat itu yang berbeda-beda dari yang lainnya. Bukankah surga pun ada tingkatan-tingkatannya? Bukankah surga itu ada jenis-jenisnya? Ada 8 macam surga. Yang tertinggi adalah surga Firdaus. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul firdaus fa innaha a'la darajatin, atau kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau minta sama Allah, minta surga, maka kata Rasulullah, mintalah surga tertinggi. Apa surga tertinggi? Surga tertinggi itu adalah surga Firdaus. Maka kalau kita berdoa, jangan lupa diantaranya kita minta Allah nas'aluka al-firdaus atau jannata firdausin na'im. Kembali lagi, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing kelompok ada derajatnya, ada tingkatannya berdasar mimma amilu, apa yang mereka dahulu mereka lakukan di dunia. Masing-masing ada perbedaannya. Misalkan di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti boleh cek Bapak Ibu memuliakan, An-Nisa surat keempat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul faulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini tingkatan yang disebut di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana mereka nanti tingkatan-tingkatan disebut. Yang paling tinggi adalah nabiyyin, al-anbiya wal mursalin. Di bawahnya adalah siddiqin. Di bawahnya adalah syuhada. Di bawahnya adalah salihin. Paling tidak kita pada derajat yang salihin saja luar biasa. Kalau nabiyyin tentu nggak bisa yang kita. Karena itu orang-orang khusus. Mursalin itu nggak bisa. Mau kayak apa? Nggak mungkin. Maaf.
Selanjutnya di bawahnya siddiqin. Siapa siddiqin itu? Siddiqin itu adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Bukan hanya mencintai kebenaran, tetapi mengusahakan kebenaran, tegaknya kebenaran. Itu siddiqin. Terus di bawahnya, bukti bahwa mereka mau menegakkan kebenaran itu dilakukan dengan nyawa. Itu syuhada. Syuhada. Itu tingkatan di bawahnya. Terus, wassalihin. Itu orang-orang baik secara umum, orang yang baik. Siapa saja orang-orang yang orientasi dalam hidupnya adalah orientasi kebaikan. Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada sesama, kebaikan pada diri sendiri. Itu namanya akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri. 4 golongan ini yang biasa Bapak Ibu mungkin juga dengar kalau kita di dalam tarawih, malam-malam tarawih, kita tuh sering sekali Bilal itu membaca doa itu tuh. Gitu ya. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Itu di dalam ayat, bukan ayat, mohon maaf. Doa terakhir namanya doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, terus seterusnya tuh nanti di ujungnya begitu. Apa ya Allah, gabungkan kami, masukkan kami ke dalam kelompok orang-orang yang mereka itu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu 4 kelompok tadi itu adalah kelompok orang-orang yang hasuna, yang bagus, baik, menyenangkan kalau kita bisa bersama mereka. Tinggal pilih kita mau bersama yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tentu saja pengennya kan Pak dengan para nabi. Nah, Bapak yang muliakan, kalau tadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu derajatnya tadi di surga bersama, ada yang bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para syuhada, para sholihin, siddiqin tadi. Bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik? Maka tadi saya mengutip bunyi ayat innal munafiqina pada surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu adanya di mana? Adanya itu darki, di tingkat al-asfal, paling rendah, paling bawah. Minan nar, dari neraka. Itu munafik. Munafik yang seperti apa? Munafik i'tiqadi namanya. Jadi Bapak Ibu muliakan, nifak itu ada 2 ya. Nifak itu ada 2. Para ulama membagi nifak itu ada 2. Kemunafikan itu ada 2 macam. Pertama namanya nifak i'tiqadi, yang kedua namanya nifak amali. Dua-duanya jelek tentu saja. Tapi ulama mengatakan kalau nifak i'tiqadi, nifak akidah, itu yang diancam oleh ayat An-Nisa 149 yang khalidina fiha abada. Sedangkan nifak amali, apa nifak amali? Kemunafikan yang ditujukan dengan perbuatan. Kalau nifak i'tiqadi tadi nifak kemunafikan dalam hati, kemunafikan akidah. Ucapan mulutnya mengatakan amanah, tetapi hatinya bilang kafarna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu tuh. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim, gitu dia. Kalau ketemu orang mukmin, kami ini orang iman, tapi hakikatnya hati mereka kufur. Nah, itu namanya nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali itu nifaq yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik. Nah, Bapak Ibu hafal tuh. Ciri orang munafik itu wa idza hadatsa kadzab. Kalau dia bicara senangnya bohong, dusta. Kan gitu tuh. Auzubillah min dzalik. Hobinya begitu. Ngomong tuh mesti, kalau ngomong mesti dusta. Kan gitu ya. Lebih banyak bohongnya daripada benernya. Gitu ya. Lebih banyak ngibulnya kata anak muda daripada benernya. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji menyalahi. Nggak ada benar-benarnya kalau janji itu. Terus wa idza tumina khana. Ada hadis yang lain yang nyebut yang keempat. Kalau itu kan tadi 3 ya, yang keempat. Apa bilang? Wa idza khasama fajara. Kalau dia marah, dia itu melakukan kerusakan. Ngajak-ngajak orang lain kalau marah supaya membenci orang yang kita benci. Ya itu tuh.
Itu ciri orang munafik juga, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita benci sama orang, nggak cukup kita yang benci, kita ajak orang lain supaya ikut membenci dia itu. Nah, itu naudzubillah. Itu orang munafik. Itu namanya munafik amali. Nah, terhadap munafik amali ini, Bapak yang muliakan, memang tidak diancam dengan nar khalidina fiha. Tidak diancam dengan nar khalidina. Mereka masuk neraka karena mereka punya iman sebenarnya, cuma karena kalau ngomong bohong, kalau berjanji menyalahi, kalau diberi amanat dia khianat. Nah, mereka masuk neraka untuk menggugurkan, untuk menghapus dosa-dosanya saja. Setelah itu, karena masih ada imannya sesungguhnya, maka mereka nanti akan diangkat ke dalam surga. Nah, itu namanya munafik atau nifak amali, perbuatan. Gitu ya, karena ada kepentingan duniawi, kan gitu, karena iming-iming kebahagiaan, maka mereka melakukan tadi dusta kalau bicara dan seterusnya. Sekali lagi, bukan bahwa yang kedua ini ringan, enggak, tetap saja dua-duanya buruk, dua-duanya jelek. Naudzubillah min dzalik. Baik. Tapi yang akan kita lihatkan ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin. Wa rabbuka, dan Tuhanmu lah al-ghani. Al-ghani itu arti berdasarnya Bapak Ibu melihat cukup. Ghani itu cukup. Tapi kemudian karena serba cukup, seakan-akan tidak membutuhkan yang lain, maka kita sebut kaya. Orang kaya kan nggak butuh. Tapi sesungguhnya manusia itu nggak ada. Rabbukal ghani, Tuhanmu saja yang ghani itu. Tuhan, Allah saja yang tidak butuh sama yang lain. Kalau kita nggak butuh Bapak Ibu melihat. Meski mungkin dalam konteks satu sisi kita tidak butuh, misalkan sudah cukup hartanya, nggak butuh, tapi kita pasti butuh kepada orang lain, bantu orang lain. Mohon maaf, kita butuh pembantu untuk membantu kita di rumah. Kita butuh penjahit supaya kita punya pakaian untuk dipakai, kan gitu ya. Kita butuh petani supaya nasi kita, berasnya ditanam oleh mereka, kan gitu ya. Kita butuh kendaraan dan orang yang bikin kendaraannya, kan nggak semua kita yang bikin. Nah itulah kita nggak ghani, kita tuh antumul fuqara, kata kamu itu fakir, kamu tuh butuh sama orang. Fakir itu butuh Bapak Ibu, butuh sama yang lain, butuh yang lain. Untuk melihat ada apa di belakang kepala kita saja kita butuh cermin, nggak bisa dengan sendiri. Apa yang ada di punggung kita nggak tahu. Jadi wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, Tuhanmu lah yang maha kaya itu. Dan Bapak Ibu muliakan, di Al-Qur'an kata ghani itu menjadi pelajaran bagi kita, menjadi teladan bagi kita ya. Kata ghani itu di dalam Al-Qur'an diimbangi atau diikuti dengan kata hamid, karim. Itu yang banyak ya. Hamid, karim. Ghaniyun hamid, ghaniyun karim, gitu tuh. Apa maksudnya itu? Inilah yang mesti kita bawa Al-Quran itu menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi pedoman, dan sifat-sifat asma Allah al-husna itu ada sifat-sifat yang bagus untuk manusia teladani dan praktekkan. Mesti ada beberapa salbiyah namanya sifat-sifat Allah yang tidak boleh dimiliki manusia, seperti al-mutakabbir, gitu ya, al-qahhar, al-jabbar. Itu sifat-sifat salbiyah yang manusia tidak boleh untuk memiliki sifat-sifat itu. Tetapi yang lain itu bagus dimiliki oleh manusia. Al-Ghani, kaya. Tapi Allah kaya itu hamid, terpuji. Meski Allah itu memberi, gitu ya, memberi, itu tetap sifatnya, sikapnya itu tetap terpuji. Artinya apa? Kita kalau banyak karena Allah anugerahkan kepada kita banyak kelebihan, lalu kita berbagi kepada orang, maka ketika berbagi banyak orang yang meminta kepada kita, banyak orang yang bergantung sama kita, tetap saja harusnya tetap di dalam anugerah Allah harta sehingga kita kaya itu, sikap kita tetap hamid, terpuji di dalam ucapan, di dalam sikap. Hamid, terpuji. Dan Allah tidak membuat jengkel orang yang memintanya. Apalagi Karim,
Karim itu dermawan, gak ada bosen-bosennya. Allah itu ngasih apa saja yang diminta manusia. Kalau kita diminta sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin jenuh, bosen juga ya. Kesel juga gitu ya. Nah, Allah nggak pernah bosen. Tetap saja Allah itu senang kepada hambanya. Bahkan di dalam hadis Qudsi yang panjang itu ya, hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, ya, apa mengatakan, ya ibadi ini haram tudzulmu ala nafsi wa ja'altu bainakum haraman fala tadzlimu fala tudzalimu. Aku haramkan kezaliman untuk diriku dan aku haramkan untuk kalian untuk jangan saling menzalimi yang lain. Ya ibadi kullukum dolun. Nah, ini bukti bahwa kita butuh sama Allah. Bahwa kita itu membutuhkan kehadiran Allah. Bahwa manusia itu fuqara, bahwa manusia itu fakir, bahwa manusia itu tidak berkecukupan manusia itu. Buktinya kata Allah apa? Kullukum dolun. Setiap kalian itu adalah sesat. Illa man hada itu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ya ibadi kullukum ja'i, hei hamba-hambaku, hei manusia, kamu itu semuanya lapar. Lapar kamu itu. Illa man at'amtu, kecuali yang aku berikan makan. Cuma kita nggak sadar. Bahwa sesungguhnya apa yang kita makan itu hakikatnya adalah anugerah Allah. Gitu. Ada mampu bisa kita bisa kita beli dengan uang yang kita miliki. Tapi kalau Allah titipkan, Allah berikan cobaan ujian, mulut kita sakit, makan nikmat yang kayak apapun nggak enak di mulut. Ini gitu ya. Sariawan yang keras, sariawan yang ekstrim, menjadikan makanan segalanya jadi nggak nikmat. Mampu kita beli, tapi Allah bilang kalian nggak bisa menikmatinya. Maka fastat'imuni, maka minta makan sama kalian, sama aku. Mintalah kalian makan sama aku. Bukan hanya makanannya, tetapi bagaimana menikmati makanan itu, ya Allah. Ya, orang-orang usia-usia gitu ya, usia-usia kalau sudah 60 apa sih yang nikmat kan ya, sate yang keras susah dikunyah, kacang yang dimakan pada nyelip, ya susah kan gitu ya. Aduh, yang manis dikurangi, yang pedas jangan banyak-banyak. Nah, gitu sebab begitu. Padahal bisa kita beli tuh bisa. Maka kita minta sama Allah itu minta makan sama Allah, bukan hanya minta makannya, minta diberikan kemampuan untuk menghasilkan atau membeli makanan, tapi juga minta agar Allah berikan kemampuan untuk menikmatinya. Ada orang yang mungkin usianya sudah sepuh tapi nggak ada pantangan, katanya begitu, saya apa saja. Terus pantangannya apa namanya kalau lagi sakit? Kalau sakit 2. Kenapa? Puasa, yang kedua bekam, katanya begitu. Kalau sudah ini saya puasa terus bekam. Ya enggak semua orang begitu, tentu saja kan gitu ya, ada yang terbatas. Apalagi kata Allah, ya ibadi kullukum ar illa man kasautuhu fastaksuni. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu adalah orang-orang yang telanjang, kecuali yang aku beri pakaian kepada kalian. Maka mintalah pakaian sama aku, minta sama aku, kata Allah gitu. Tuh, memuliakan. Tuh kalau kita, ini hadisnya kan masih panjang tuh ya. Masih panjang hadisnya. Artinya bahwa kita itu sebenarnya lemah manusia itu. Manusia itu lemah kecuali yang Allah kasih. Apa itu namanya itu? Kasih kemampuan untuk membeli, kasih kemampuan untuk menikmati. Lalu terakhir hadis itu yang panjang itu yang begini. Seandainya semua kalian manusia dari ujung barat ujung timurnya, dari awal sampai akhirnya, dikumpulkan satu tempat, manusia dan jinnya semuanya, terus kalian minta sama aku, kata Allah, aku pasti kasih sama kalian semuanya dan tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan, kekayaanku, kemahakuasaanku. Bahkan Allah mengatakan, permintaan kalian semua, hai manusia dan jin seluruh dunia dari barat timur, dari awal sampai akhirnya itu, Allah mengatakan, itu semuanya seperti jarum yang dimasukkan di dalam samudra. Ya kalau diangkat tidak mohon maaf. Ya kalau jarum itu diangkat tidak mempengaruhi apapun di samudra itu. Nah itulah
kita butuh bahwa kita ini fuqara pada Allah. Karena kita fuqara sama Allah, maka mengingat bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu. Ayat selanjutnya, innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Semuanya yang dijanjikan kepada kalian orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang kufur, pasti datang. Pasti terjadi. Yang iman, la'atnya apa? Pasti datangnya apa? Kebaikan, anugerah, nikmat, surga. Pada yang dijanjikan kepada orang-orang yang musyrikin, kepada orang kafir, ya siksa. Bukan hanya nanti di akhirat setelah kiamat terjadi, bahkan di alam kubur pun akan merasakan itu. Oleh karenanya, Bapak yang muliakan, kita lihat ayat 135. Karena nanti pasti kita akan dapati apa yang kita lakukan. Baik kebaikan yang akan kita dapat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apapun sedikit pasti dapat balasannya. Siapapun berbuat keburukan sedikit pasti dapat balasannya. Bahkan yang baik akan lipat gandakan 10, 100, 700 kali. Karena itu akan mendapati, maka Allah mengatakan di dalam 135 itu, Kul ya qaumi malu ala makanatikum. Ini amin. Ayo silakan kerjakan. Gitu ya. Meskipun ini firman Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajukan kepada orang-orang kafir asalnya. Tapi kan di dalam kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumin lafaz la bi khususis sabab. Begitu ada kaidah dalam tafsir. Apa? Kalau kita melihat satu ayat itu pesannya kepada semua, tidak pada konteks kepada siapa itu turun. Turun kepada orang-orang musyrikin Quraisy, tapi ayatnya kita bisa pakai. Itu namanya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Sehingga Al-Qur'an itu selalu up to date, selalu aktual untuk diaplikasikan. Meski konteksnya dulu turunnya kepada ini, kepada kaum ini, kepada umum ini, tapi pesannya sampai akhir zaman. Karena apa? Karena pesan Al-Qur'an itu tidak hanya khusus kepada kaum tertentu, meski turunnya pada kaum tertentu. Tapi pesannya, ajarannya, hidayahnya berlaku sampai akhir masa. Jadi Nabi diajak menantang oleh Allah. Ayo kalian orang kafir, kalau kalian yakin dengan apa yang kalian lakukan, ayo silakan kerjakan terus. Terus silakan apa yang kalian yakini kebenaran menurut kalian orang kafir lakukan. Tapi nanti lihat ya, kira-kira gitu. Nanti lihat. Fasaufa ta'lamu man takuna lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz dzalimun. Nanti di ujung akan kalian dapati balasan dan tidak akan bahagia orang-orang yang zalim kepada dirinya, pada sesamanya. Nah, bukti keburukan orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin dulu itu disebut di dalam surah Al-An'am 136, apa bunyinya? Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harti wal an'ami nasiban mimma qalu hadza lillah bizamihim wa hadza li syurakaina wa ma kana li syurakaihim fala yasulu ila Allah wa ma kana lillah fa yasilu ila syurakaihim sama yakumun. Itu buruknya mereka. Apa maksudnya gini? Dulu ini Bapak Ibu muliakan, orang-orang musyrikin itu mereka kalau bercocok tanam itu kalau nanti menghasilkan itu dibagi dua. Dibagi dua gimana? Dibagi dua, sebagian mereka bilang untuk Allah, sebagian untuk berhala-berhala mereka. Syuraka itu sekutu-sekutu berhala-berhala. Perintahnya untuk Allah itu maksudnya bukan untuk Allah disesajenkan, bukan. Untuk Allah itu apa? Untuk fuqara, masakin. Kan apa namanya di dalam surah tentang ghanimah juga ya, wa'lamu annama ghanimtum itu min syai'in falillahi khumusahu, kan gitu.
apapun yang kau dapatkan dari ghanimah maka milik Allah seperlimanya. Milik Allah itu maksudnya buat apa? Buat fuqara, buat masakin. Jadi ini ayat ini orang-orang musyrik itu mereka menaati sebagian perintah Allah, tetapi juga mengangkangi, gitu ya, mendurhakai dan curang terhadap sebagian yang lainnya. Bahkan berkorban untuk berhala saja kan sudah nggak boleh, syirik gitu. Kan gitu ya. Mereka kalau bercocok tanam lalu menghasilkan tanamannya lalu mengatakan sebagian ini untuk Allah, sebagian untuk berhala-berhala mereka. Lalu kemudian kalau ketika mereka mengambil hasil tanamannya itu yang tercecer, yang sesungguhnya harusnya ditujukan untuk Allah, maksud untuk orang fakir miskin, tercecer, maka yang tercecer, yang tercampur dengan untuk berhala mereka, mereka mengatakan ini untuk berhala-berhala mereka. Kalau mereka mengairi sawah, ladang, atau tanaman mereka, maka kalau airnya itu, gitu ya, air yang mereka siramkan yang untuk Allah itu, yang untuk bagian untuk orang fakir miskin itu, lalu sampai ke tempatnya, tempat berhala mereka, maka mereka katakan yang milik tadi bagian Allah yang nyampe ke tempatnya bagian yang berhala tadi itu milik dimasukkan di dalam kelompoknya berhala. Tapi giliran mereka menyiram untuk yang berhala, bagiannya itu ada yang nyasar ke Allah, mereka tarik untuk berhala. Jadi mereka curang, mereka menguntungkan, mereka selalu mengutamakan, mereka selalu memenangkan untuk berhalanya daripada Allah. Gitu. Untuk orang miskin fakir. Seperti itu. Wa makana lillahi fa wa yasilu ila syurakaihim sa'amaikum. Kalau milik Allah ada yang tercecer bergabung sama untuk berhala, mereka mengatakan ini untuk berhala. Tapi kalau yang tercecer dari miliknya berhala sampai ke tempatnya Allah, tetap mereka ambil untuk berhala. Jadi nggak mau kalah. Pokoknya milik yang untuk Allah tadi pokoknya rugi terus. Seperti itu. Mereka melakukan begitu. Nah itu bisa dianalogkan ke kita sekarang ini bisa. Kan gitu ya. Jadi giliran untuk orang untuk berzakat, gitu. Giliran untuk berzakat, nah itu hal-hal yang mestinya dikeluarkan zakatnya dikurang-kurangi untuk kepentingan-kepentingan lain, gitu ya. Padahal zakatnya cuma 2,5% saja. Giliran untuk yang lain, gitu, ada yang zakatnya masuk uang apa namanya dana zakat masuk itu dibilang udah ini milik ini, terbawa untuk ini. Tapi gilirannya untuk zakat yang lain masuk ke tempat zakat, kelebihan dikurangin. Nah, Bapak Ibu muliakan, seperti besok kita ini, setiap kita ada kewajiban untuk berzakat fitri atau berzakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan, kan nilainya kalau kita menggunakan dengan bahan pokok kita adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Oke. Maka kira-kira nih kalau dianalogkan ke sini Bapak muliakan, jangan sampai ketika diminta untuk Allah untuk berzakat, maka kualitas beras yang kita keluarkan, na'udzubillah, itu di bawah dari apa yang kita makan. Kalau kita makan misalnya dengan kualitas beras yang 1 kilonya harganya misalnya 15.000, misalnya 15.000, maka ketika berzakat jangan sampai kurang dari 15.000 itu. Jangan ketika zakat, nah ini untuk orang fakir miskin, udahlah 10.000 saja. Ini kira-kira analognya kepada yang tadi. Kalau perlu, yang biasa makan kita dengan kualitas 1 kilogramnya 12.000, untuk zakat kita yang 15.000. Dan Bapak Ibu muliakan, kalau kita besok mau mempraktikkan zakatnya dengan uang, dikonversi dengan uang, maka jangan konversinya itu dengan nilai uang yang minim. Maksudnya seperti ini. Kan biasanya begini,
berapa sih zakatnya? Zakatnya 2,5 kilo. 1 kilo berapa? 1 kilo misalkan harganya 12.000, kan gitu ya, 12.000. Jadi kalau 2,5 kilo berarti 12 tambah 12, 24 tambah 6 berarti 30.000. Kalau memang kita makanannya itu adalah beras yang seperti itu, kita keluarkan beras, pakai beras menurut Madzhab Syafi'i, maka silahkan. Tapi kalau kita mau konversi dengan nilai uang, maka Bapak Ibu tidak menggunakan Madzhab Syafi'i, tapi menggunakan Madzhab Hanafi. Kalau Madzhab Hanafi, maka bukannya 2,5 kilogram, tapi 3 kilogram lebih. Oleh karena itu, ini untuk menjadi pengetahuan kita bersama, saya mendapat informasi bahwa Basnas tahun ini, Basnas tahun ini mengeluarkan informasi bahwa zakat kalau dia pakai uang, zakat itu adalah nilainya 45.000 per orang. Kalau menurut saya digenapkan saja 50.000. Kalau memang mau pakai uang. Tapi kalau Madzhab Syafi'iyah mengatakan mesti pakai beras putih. Kalau Bapak Ibu mau berzakat mal, barulah pakai uang. Tapi kalau zakat fitri, itu kalau saran saya, kalau memang tidak merepotkan, bisa untuk kecuali kalau mau ditransferkan kan gitu ya. Kalau mau mau dibagikan, maka saran saya sih mengikuti pendapat Imam Syafi'i, pakai kutul balad. Apa kutul balad? Bahan pokok makanan yang dimakan saat itu. Dan tidak banyak kan yang kita keluarkan untuk kalau zakat fitri, zakat fitrah itu, yaitu kira-kira tadi tuh 3 kilogram lah beras kita itu. Plus dengan anak-anak kita, kalau kita anak-anak kita ada yang bersama kita. Nah, itu untuk amannya begitu. Tapi kalau untuk zakat malnya, silakan Bapak Ibu dengan harta. Kita kembali lagi tadi ke ayatnya. Ini ayat terakhir kita baca. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa libisu 'alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Kan gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya merasa indah, dan itu memang dibuat indah oleh para setan. Perbuatan-perbuatan buruk mereka itu, ini mah nggak apa-apa, ini kan tetap bagus, ini kan sudahlah saya mau membantu dan sebagainya. Jadi kata-kata dalam hati yang menyatakan seperti itu sesungguhnya kita sedang dikuasai setan. Setan memperindah hati kita tentang amalan buruk kita. Zayyana likatsir minal musyrikin. Begitulah orang-orang musyrik mengaku perbuatannya bagus padahal perbuatannya itu mencelakakan, merugikan orang, dan yang membisikkan itu adalah setan. Termasuk perbuatan mereka, qatla auladihim, mereka membunuh anak-anak mereka. Bapak Ibu perhatikan itu, qatla auladihim. Aulad itu kan zaman dari walad. Ya, walad itu kan anak-anak ya, gitu ya. Itu sebenarnya yang dibunuh itu dalam konteks sejarah orang orang musyrik itu yang dibunuh dikubur hidup-hidup itu kan sebenarnya anak-anak perempuan. Gitu. Itu untuk juga sebenarnya kata walad itu sebenarnya bisa mencakup semua laki-laki perempuan. Jadi kalau di dalam hadis Nabi termasuk yang doanya termasuk tidak terputus amalannya itu doanya anak-anak gitu ya, doanya anak-anak gitu kan gitu. Jadi sedekatun jariyah wa ilmin yuntafi aw waladin salih yad'u lahu, maka walad itu bukan artinya sekedar anak laki-laki, tapi anak siapapun dia, laki-laki perempuan. Nah itu, jadi tidak selalu kata anak itu, kecuali kalau bilang ada aulad, ada banat, oh berarti ini laki-laki perempuan. Tapi kalau disebut yang laki-lakinya, bukankah kaidahnya kalau disebut laki-laki perempuan ikut ke dalamnya? Gitu. Jadi kalau bilang awaladin salih yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada untuk orang tuanya, ya anak soleh itu bukan anak laki-laki saja, anak perempuan juga. Maksudnya begitu. Walau sya'allahu ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Itulah janji Allah kepada mereka itu bahwa kalau Allah kehendaki, mereka tidak akan melakukan itu. Jadi semuanya karena kehendak Allah. Karena mereka itu takut apa tuh? Kalau Allah kehendaki mereka tuh takut
tidak dihadirkan rasa takut. Takutnya apa mereka membunuh anak itu? Pertama takutnya takut miskin. Ya. Nanti kalau ada anak takut miskin. Dianggapnya kalau anak perempuan dulu itu tidak bisa bekerja. Ya. Terus kalau anak perempuan itu malu nggak bisa dia berperang. Berarti mereka bilang punya anak perempuan ngapain? Akhirnya mereka dibunuh, dikubur hidup-hidup. Enggak. Maka ayatnya bunyi wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kelaparan. Kata Allah, kami akan memberi makan kamu dan mereka anak-anak. Nah, Bapak yang muliakan, itulah kira-kira rangkaian ayat-ayat yang kita baca berbicara tentang bagaimana Allah menjanjikan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, serta begitu perbuatan-perbuatan orang kafir, orang musyrik itu, perbuatan mereka dalam hal membagi untuk Allah dan orang untuk berhala mereka, kan begitu. Lalu kemudian perbuatan mereka membunuh anak-anak mereka. Nabi mengajak mereka, ayo kalau kamu yakin begitu kerjakan, tapi kita lihat nanti ya, siapakah yang benar di antara kita nanti, siapakah yang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan nanti di akhirat. Kalau kamu nggak mau dengar, ya silakan kerjakan, ya malu. Gitu. Demikian bagi yang muliakan pesan-pesan ayat atau kesan dari ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-An'am 132, 137. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bunda Nizma. Masih bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Ustadz? Boleh 1-2 kali Bu ya, 1-2. Ini. Silakan Ibu Bapak yang ingin bertanya kepada Ustadz. Aman ternyata nggak ada kan itu pun. Ustadz. Oh Bunda, ayo saya. Ya. Tadi kan untuk zakat fitrah bahkan bisa diganti dengan uang dengan ikut mazhab Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Terus kalau misalnya mal bisa nggak untuk dibagikan dengan beli beras biar rata gitu? Baik. Pada prinsipnya zakat mal atau zakat fitrah itu kan di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya, ada 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf. Tapi dari 8 asnaf itu coba perhatikan ayatnya Bapak Ibu ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 kelompok yang lainnya wafi. Ada li, ada fi. Itu huruf jar sih. Ya, itu kan cuma huruf jar saat iya huruf jar. Tapi itu dalam itunya. Maknanya, pemanfaatannya, tafsirannya dalam. Kalau dia li yang 4 pertama, golongan pertama itu hak mereka dan harus segera diserahkan kepada mereka. Jangan sampai mereka ini nih di hari raya itu kelaparan. Gitu tuh. Maka berikan putul balatnya. Bahan pokoknya jangan sampai enggak. Jangan sampai duitnya banyak nggak bisa makan, misalkan begitu. Jadi mereka harus kasih yang utama adalah makan dulu. Yang lainnya ghorimin, fisabil, ibnu sabil, fi. Maka dalam konteks ini para ulama mengatakan kalau dalam hal ini tidak harus hari itu selesai. Tapi boleh pakai perencanaan, pakai manajemen. Supaya apa? Supaya yang tadinya ghorimin, supaya yang tadinya itu penghutang, jadi kelak nanti nggak jadi berhutang lagi, tapi justru mereka menjadi muzaki, bukan lagi orang yang menerima zakat. Fisabilillah, ibnu sabil, nantinya ketika mereka mendapatkan kemanfaatan dari dana zakat yang dikelola dengan baik, yang kemudian menjadi modal usaha dan sebagainya, kelak mereka akan mengangkat derajat mereka dari yang tadinya terpuruk menjadi terhormat, yang tadinya bangkrut jadi sukses. Maka ini pengelolaan ini digunakan untuk meningkatkan kualitas daripada kehidupan orang-orang mukmin. Tapi untuk kelompok yang pertama,
maka yang diutamakan adalah mereka mesti makan, mereka mesti nyaman, mereka mesti bahagia di hari raya. Maka berikan bahan pokoknya, jangan sampai mereka tidak makan. Nah, gitu kira-kira. Nah, sebelum gimana? Sebelum ini nih Bunda Nisma, mohon izin Bapak Ibu, ini sebelum melanjutkan nanti pertanyaan boleh ya, ada pertanyaan selanjutnya ya. Ada pertanyaan selanjutnya nanti boleh setelah ini. Saya ingin, oh gitu, boleh. Saya menyampaikan informasi. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang terakhir membuat saya terguncang, penuh rasa takut ini Ustadz. Tolong diberikan penjelasan mengenai membunuh wasauladihim. Bagaimana hubungan ayat ini dengan seseorang hamba Allah yang pernah melakukan aborsi, tapi saat itu dia belum tahu, ilmu agamanya belum dalam, kemudian kini dia dalam posisi taubat. Baik, makasih Bunda Noviani, Masya Allah. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan beliau, saya ingin kasih informasi, ada informasi yang ingin berbagi dengan Bapak Ibu untuk Yashfa. Jadi setelah sekian tahun, Yashfa itu punya program, salah satunya di antara Bapak Ibu juga ini Pak Haji Koco, ini saksinya ya, Bu Nisma dan yang lain-lain banyak lah kalau saya sebutkan. Ini dulu kita punya program namanya Tadabur Ilmi ya. Tadabur Ilmi. Tadabur Ilmi itu wisata religi itu ya. Itu terakhir Pak Haji Koco masih ingat kita di Pahawang ya, di Sumatera ya kan gitu ya. Dan ini tahun ini insya Allah kami akan berencana mengadakan untuk Tadabur Ilmi yang kesekian kali. Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan informasi ini dulu, barangkali nanti ini menjadi oke. Jadi ini dia informasinya. Karimun Jawa Ustaz. Ya kita akan ke Jawa nih. Kita akan ke Karimun Jawa. Nah, ini Bapak Ibu nih. Jadi insya Allah nih wisata religi yang kesekian ini kita akan mengambil tempat itu di Karimun Jawa. Jadi Cirebon, Semarang, Jepara, Karimun Jawa. Ini gambarannya. Jadi insya Allah akan dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni. Ternyata tanggal 1, 2, 3, 4 itu tanggal libur merah tuh ya semua itu. Jadi hari Kamis itu hari Kamis, hari libur. Insya Allah kalau tidak perubahan, Kamis libur, Jumat libur, Sabtu libur, Ahad libur gitu. Dan itu datang tanggal 5 itu malam Senin lah insya Allah. Kita akan ke Karimun Jawa Bapak Ibu, insya Allah di tanggal 1 sampai tanggal 5. Lalu kemudian ini dia, karena ini kenapa dalam Al-Quran mengatakan siru fiha layali wa ayyaman aminin. Berjalanlah, lihatlah ciptaan Allah sehingga menghadirkan menghadirkan rasa kekaguman, tambahnya syukur kita kepada Allah. Lihatlah, nanti kita akan lihat laut, bagaimana luar biasa, akan melihat sunset, bagaimana ketika matahari tenggelam, matahari terbit dalam keadaan kita berzikir kepada Allah SWT. Jadi wisata kita bukan wisata, mohon maaf, bukan wisata ziarah-ziarah ke makam-makam. Memang kalau Yashfa Tadabur Ilmi itu ini wisata yang insya Allah menggugah kita tentang kemahakuasaan Allah, ciptaan Allah. Pak Haji Soleh juga kita pernah dulu ya jalan-jalan ya, Pak Haji Soleh ya, kan gitu ya. Nah, ini dia fasilitasnya yang nanti Bapak Ibu kita insya Allah akan sediakan. Pertama kita akan menggunakan bus eksekutif 22, lalu penyeberangan kapal ekspres VIP, lalu kamar AC untuk berdua orang, setiap ini kamar berdua, lalu ada mobil antar jemput di tempat wisata di Karimun Jawanya. Karena busnya nggak bisa pergi ke sana, busnya harus di di Semarang atau nanti di Jepara. Jadi di sana nanti kita istilahnya hilir mudiknya atau aktivitasnya akan menggunakan mobil yang siap antar jemput. Lalu nanti juga sudah all in di situ, ada 11 kali makan, ada 2 kali snack, ada special barbecue-nya. Lalu juga ada 2 kali snorkeling di 2 pulau yang indah di sana. Kita akan dapatkan itu. Selanjutnya ini Karimun Jawa salah satu pulaunya itu, mungkin kita nanti akan ada snorkeling di wilayah itu. Lalu
apa kegiatan-kegiatan khas daripada tadabbur ilmi yang Bapak Ibu udah sering ikutin? Tentu ada panduan ibadah dalam safar ya, bagaimana kita jamak, qasar, lalu juga ada kajian dan zikir dalam perjalanan, karena ingin sebagian waktu dalam perjalanan kita tidak sia-sia. Dalam sekian kali penyelenggaraan tadabbur ilmi, Bapak Ibu masih ingat, kita nggak ada ya karaoke-karaokean, nggak ada tuh ya, semuanya tapi isinya ilmu. Jadi ya kajian apa namanya, entah hadis, tafsir, sirah nabawiyah dan yang lainnya. Juga ada mengunjungi masjid bersejarah, insya Allah kita ada, kalau ada pilihan waktu kita ke MACT itu Masjid Agung Jawa Tengah gitu, atau kita ke Masjid Demak. Dan insya Allah kalau nanti pas jadwalnya pas ini nanti kita akan qiyamul lail di Masjid Demak. Kita ada qiyamul lail di situ karena pagi, kalau nanti kita pakai ferry express itu kita akan pagi-pagi akan ke Jepara itu sebelum subuh, karena jam 6:30 kita harus sudah menyeberang ke Karimun Jawa. Seperti itu. Lalu kemudian ada muhasabah dan qiyamul lail di pantai, lalu kemudian juga ada tadabbur dan khatmil Quran di Tanjung Gelam, di pantai Tanjung Gelam. Lalu seperti biasa kita ada zikir pagi, zikir petang, ma'thurat seperti itu. Yang sore nanti ada sambil kita menikmati sunset di di pantai. Dan juga beberapa kajian-kajian yang lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat tentang ini, maka silakan nanti ada nih tempat. Ini pendaftarannya pakai online Bapak Ibu, online silakan. Pendaftaran online-nya di www.pit.ly/yashfa. Silakan tinggal isi itu beberapa poin informasi di situ, nama dan sebagainya di situ. Nah, biayanya berapa Bapak Ibu? Biayanya ini all in semua sudah 2,6 juta. 2,6 juta biayanya. Nah, Bapak Ibu yang berminat silakan booking seat, karena kita terbatas hanya untuk satu bus saja. Itu hanya 40 orang saja. Jadi silakan yang berminat itu ya, Ibu Hayati ini dan kawan-kawan dulu ya. Silakan, ada booking seatnya itu 500.000. Bisa Bapak Ibu transfer melalui BSI. BSI, awas jangan keliru, bukan BSI Yashfa ini ya, bukan BSI Yayasan, awas jangan keliru nih, di 702-645-1854 Nasiruddin. Nah, itu atas Nasiruddin. Nanti informasinya Bapak Ibu kirim di 0817897735, atau pada waktu mendaftar itu ada screenshot, kalau sudah siap di screenshot dan nanti di upload di pas mendaftar di www.pit.ly/yashfa. Nah, itu informasi tentang tadabbur ilmi Yashfa yang kesekian kali. Baik, saya akan ingin jawab pertanyaan dari Bunda Novia tadi. Jadi wala taqtulu auladakum tadi ayatnya, wa kadzalika qatla auladihim. Jadi Bapak Ibu kan, membunuh itu siap kategorinya seperti apa? Menghilangkan nyawa. Siapa yang dimaksud membunuh? Apakah orang yang sudah lahir saja, yang sudah berumur saja? Maka ulama mengatakan itu juga termasuk orang-orang yang menggugurkan kandungan. Tapi di sini saya ingin jelaskan lebih spesifik lagi. Ulama berbeda pendapat tentang apa hukum menggugurkan kandungan. Pertama, jika ternyata menggugurkan kandungan itu karena ada advice, ada saran dari dokter, dari orang yang terpercaya bahwa si ibu yang mengandung tadi memang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan ibu, harus menggugurkan kandungannya, maka itu insya Allah termasuk yang diampuni, dimaafkan oleh Allah karena ada kedaruratan. Gitu ya. Jadi kalau ada
di dalam usul fikih mengatakan kalau ada dua masalah qaddimah, maka didahulukan yang sudah jelas dan dibelakangkan yang masih kemungkinan. Kalau ada ibu yang hamil, lalu mana harus didahulukan? Ibunya hidup pasti, anaknya yang di dalam belum tentu hidup. Maka dalam konteks ini usul fikih mengatakan menyelamatkan yang hidup lebih diutamakan daripada yang belum pasti hidup. Maka kembali tadi, kalau atas saran medis, saran dokter, karena ada sesuatu yang membahayakan ibu kandung, ibu yang mengandung ini, jika tetap terus dilanjutkan usia kandungan, akan membahayakan ibu yang sudah jelas-jelas hidup, maka menggugurkan yang seperti ini, itu dibolehkan karena darurat. Kalau dua-duanya bisa tetap, maka tentu itu jalan yang terbaik. Sekarang, tidak, karena urusan tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, apa? Menggugurkan kandungan, ulama membagi masanya. Ada yang masanya 0 bulan sampai dengan 120 hari. 120 hari. Ada yang lewat 120 hari sampai selanjutnya. Maka ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan usia janin di atas 120 sampai dengan kelahiran, maka itu sesungguhnya sudah merupakan manusia. Sudah hadir pada dirinya itu adalah nyawa, nafhir ruh. Sudah hadir pada nyawa. Maka karena sudah ada nyawa, maka menggugurkan dengan cara apapun yang tidak dibenarkan secara syariat karena ada darurat, maka itu termasuk adalah kategori qautlah auladihim, membunuh anak. Adapun dari 0 bulan, 0 hari sampai 120 hari, maka ulama yang lain mengatakan karena belum ditiupnya ruh, maka masih dibolehkan. Ada kebolehan kalau memang ada harapan tertentu, maka masih dibolehkan menggugurkan kandungan di janin yang belum sampai 120 hari. Ulama yang ketiga mengatakan kalau sudah terjadi percampuran antara sperma dan ovum calon bakal manusia, meski belum ada roh di dalamnya, maka sudah termasuk jadi calon manusia, betapapun caranya, apapun alasannya, maka tidak dibenarkan menggugurkan kandungan, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itulah saya kira kami hanya menyampaikan kepada para bapak ibu yang kami muliakan tentang apa hukum menggugurkan kandungan bagi seperti ini. Pernah terjadi. Ini dulu kasusnya adalah di Bosnia Herzegovina tahun 90-an. Bapak Ibu tahu ya, Bosnia Herzegovina itu kan diakuisisi oleh Serbia. Dan di antara kejahatan orang-orang Serbia itu adalah apa itu? Na'udzubillah, mohon maaf. Memperkosa gadis-gadis Bosnia agar dari gadis-gadis ini kelak lahir bayi-bayi yang beretnis Serbia. Itu tujuannya. Jadi gadis-gadis itu, na'udzubillah min dzalik, diperkosa sampai hamil dan nanti kelak itu diharapkan lahir dari rahim-rahim muslimah Bosnia Herzegovina itu bayi-bayi yang beretnis Serbia dalam rangka untuk menghabiskan etnis Bosnia Herzegovina. Maka ulama kemudian ditanya itu, wanita-wanita yang diperkosa, wanita-wanita yang dilecehkan, wanita-wanita yang sudah direndahkan martabatnya, dizinahi, diperkosa, dan dia akan terus terngiang, akan menyesali dirinya, bahkan nanti kalau anaknya lahir pun akan menjadi tekanan batin, stres dan seterusnya. Pada hasil yang tidak diharapkan ini bagaimana? Maka ada fatwa ulama yang mengatakan waktu itu, kalau kasusnya kejadian seperti itu, maka dibolehkan menggugurkan bayi kandungan tadi. Kenapa? Karena ada pertimbangan-pertimbangan darurat bagi sang ibu tadi. Traumatik lah ini dan itu, kan ingat kalau lihat itu, ingat anak itu nanti ingat dia diperkosa dan sebagainya. Maka ada keluar fatwa
yang memperbolehkan. Ada ya menurut fakta. Tentu saja ada juga pendapatan yang mengatakan tetap saja nggak boleh. Mungkinkah dia masih bisa berusaha nanti kalau bayinya lahir dijadikan bayinya ini akan menjadi orang yang beriman seperti dirinya. Dan dia bayi nanti menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas semua perbedaan itu saya hanya mengucap wallahu a'lam bishawab. Silakan pendapatnya yang dipilih menurut yang baik menurut Bapak Ibu semuanya. Wah, ternyata udah mau jam 7 ini ya. Tidak terasa ya. Tidak terasa ya. Insya Allah. Saking nikmatnya ilmu yang kita pelajari hari ini. Baik, insya Allah kita ketemu di hari Kamis. Insya Allah lanjutinnya, Bapak Ibu semuanya. Begitu insya Allah. Makasih Bunda Nizma, Bapak Ibu semuanya. Silakan. Insya Allah ini masih ada 4 kali pertemuan ke depan. 6, 7, 8, 9. Insya Allah. Terima kasih. Silakan Bunda Nizma. Insya Allah begitu banyak pelajaran yang kita petik dari kajian di hari ini. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik pegangan yang harus kita teladani. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Terima kasih juga kepada Ustadz Nashiruddin Khalid yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat bagi semua peserta. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk terakhirnya, kami mohon Ustadz untuk mengakhiri dengan doa. Baik, terima kasih Bun. Bagi muliakan, mari kita sebelum berdoa kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah hadirkan dengan Fatihah ini pengampunan bagi orang tua kita, wabil khusus orang tua kita sudah mendahului kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah limpah gandakan kebaikan-kebaikannya. Dan juga orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah kuatkan tekadnya, kuatkan sehat jasmaninya untuk bisa mengisi sisa usia beliau ini dalam iman, dalam Islam sampai akhir ajalnya. Fatihah juga untuk saudara kita yang masih mendapatkan ujian dari Allah berupa penyakit. Bapak Ibu semuanya yang mungkin yang masih batuk, yang masih pilek, mudah-mudahan dikuatkan sampai sehat gitu dan selesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Wabil khusus Pak Bagus, suami Bunda Yus, dan juga Pak Agung yang masih sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan juga mungkin yang kita tidak sebutkan yang masih sakit, jamaah kita, jamaah tadabbur Quran kita. Wabil khusus juga kepada orang-orang yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan Yashfa, dakwah Yashfa. Semoga Allah SWT membalas berlipat ganda, memberikan keberkahan pada harta, pada keluarga semuanya. Bitilkan niyah wa ala kullatin salihah wal hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafaha waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al al-Qur'ana syafi'an lana yaumil qiyamah. Amin. Al-Qur'an syafi'an lana yaumil qiyamah. Allahumma ja'al al-Qur'an syafi'an lana yaumil qiyamah wa li ahlina wa salatina. Amin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bapak-bapak yang sudah hadir, Ibu yang sudah hadir. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami.